Selamat pagi anak-anak sekalian. Setelah kalian mengikuti puja bakti minggu pagi khusus untuk murid SD. Nah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengawali Dharma Desana ini dengan bermeditasi Metta Bhavana, meditasi cinta kasih. Dalam meditasi ini marilah kita kembangkan gaya-gaya cinta kasih, belas kasih dan kasih sayang yang ada di dalam diri kita, yang kita pancarkan pada semua makhluk. Mari kita mulai meditasinya. Duduklah dengan rileks dan penuh perhatian. Punggung tegak, letakkan tangan di atas pangkuan. Telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas. Dan tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan panjang-panjang. Terus perhatikan keluar masuk nafas kita. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku pun sadar bernafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. In, out. In, out. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga orang tuaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga saudara-saudaraku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga para guruku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga teman-temanku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua orang berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Nafas masuk, anak baik tidaklah nakal. Nafas keluar, anak nakal tidaklah baik. Nafas masuk, aku berjanji akan menjadi anak yang baik. Nafas keluar, aku senantiasa mengembangkan cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Semoga semua makhluk
hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata avera hontu, sabe sata bawantu, sukitata. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi marilah kita mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, pagi hari ini setelah kita puja bakti, bermeditasi, sekarang tiba saatnya kalian mendengarkan Dharma Desana atau khotbah Dharma, wejangan Dharma. Nah, kali ini Romo akan bercerita tentang upacara Ulambana. Ya, upacara Ulambana baru saja dilaksanakan di daerah kita beberapa minggu yang lalu. Ya, nah hari ini Romo akan bercerita tentang bagaimana asal-usul umat Buddha itu merayakan atau memperingati mengadakan upacara sembahyang Ulambana. Ya, jadi cerita ini judulnya Yang Arya Moggallana menolong ibunya yang terlahir di alam peta, alam hantu kelaparan. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, nah dalam zaman hidup Buddha, Buddha ini terkenal paling sakti. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi kesaktian Buddha. Ya, pada satu ketika Buddha ini pernah pergi ke alam lain, ke alam sorga. Ya, tidak pakai naik pesawat, tidak pakai pesawat luar angkasa, tetapi Buddha ya bisa sampai ke alam dewa, namanya alam dewa Tawatingsa, alam 33 dewa. Ngapain Buddha ke sana? Buddha mengajarkan Dharma kepada ibunya. Jadi alam Tawatingsa, di atasnya ada alam sorga Tusita. Mamanya Dewi Mahamaya tahu anaknya berada di Tawatingsa, dia turun. Nah, di Tawatingsa ini Buddha mengajarkan Dharma kepada mamanya. Ya, sebagai bukti bakti Buddha kepada mamanya Ratu Mahamaya, supaya mamanya bisa mencapai nirwana. Nah, jadi kemudian yang Arya Moggallana ini kan muridnya Buddha, murid yang paling sakti. Jadi di antara murid Buddha ini banyak, ribuan. Yang paling sakti itu Moggallana. Ya, nah Moggallana ini tahu, wah, Buddha pergi mengajarkan Dharma kepada ibunya, mamanya, Dewi Mahamaya. Bagaimana saya? Ya, yang Arya Moggallana juga mau mengajarkan Dharma pada ibunya, pada mamanya. Kemudian dia meditasi. Dia lihat ilmu tinggi kan. Dia lihat ke alam-alam. Ada alam Brahma paling tinggi. Ada alam dewa. Jadi lihat, oh, udah mamanya dia kok udah ada. Ya, sudah susah dia cari, tidak ada. Turun lagi ke alam manusia, tidak ada juga mamanya. Turun lagi ke alam rendah lagi. Ya, dilihat mulai dari alam asura, oh tidak ada. Di alam binatang tidak ada. Di alam neraka tidak ada. Di alam peta, waduh, ternyata mamanya ada di alam peta. Peta, alam peta para datu pajiwika peta. Artinya alam hantu kelaparan. Ya, makhluk yang terlahir di sini karena serakah. Ya, di alam ini dia menderita. Selalu haus, selalu lapar, selalu kepanasan. Terus teriak, tolong, beri aku makan, aku lapar. Tolong, beri aku minum, aku haus. Tolong, panas, panas. Nah, selalu berteriak begitu. Nah, waduh, sedih sekali hati yang Arya Moggallana. Ya, dia mau nolong ibunya. Kasihan dia lihat mamanya ini teriak-teriak lapar, teriak-teriak haus, teriak-teriak panas. Kemudian dia ambillah pata, itu mirip seperti ini. Ya, tapi agak besar sedikit. Pata, tempat makan biku. Ya, terus diisi nasi, diisi penuh-penuh. Kemudian dengan kesaktian dia kirim pata ini terbang. Wah,
sampai ke depan mama. Wah, mamanya lihat, waduh ada nasi, langsung dipegang karena peta-peta lain, hantu-hantu lain mau rampas, dia tutup pakai tangannya. Tidak boleh, ini aku punya, aku mau makan. Nah, terus diambil. Begitu diambil, mau masuk mulutnya, apa yang terjadi? Nasi ini terbakar hangus. Sehingga kalau dia makan, mulutnya ikut terbakar. Waduh, tolong, lapar, nggak bisa makan. Nah, yang Arya Moggallana semakin sedih. Waduh, tolong. Ya karena mamanya sudah kepanasan begitu, dia kirim air, ambil patra lagi, kirim air. Ya, begitu diterima, dia mau minum. Begitu mau minum, dia airnya mendidih. Ya kita air panas saja tidak bisa kita minum, apalagi mendidih. Waduh, udah teriak lagi, aduh, udah bisa minum. Aku lapar, panas. Makin sedihlah yang Arya Moggallana. Ya, tetapi ternyata kesaktiannya tidak bisa menolong mamanya. Bagaimana caranya? Tanya sama gurunya. Sama seperti kita. Kalau kita tidak tahu kan tanya pada teacher, pada guru. Begitu juga yang Arya Moggallana. Dia pergi pada Buddha, dia bilang, mama saya terlahir di alam rendah, di alam para datu Pajimikapeta, alam hantu kelaparan. Saya mau menolong, ya, karena saya bakti pada mama saya. Tetapi ternyata tidak bisa. Karena nasi dikirim, nasi jadi arang, bara api, air dikirim, air mendidih. Nah, Buddha bilang, ya ketahuilah kamu yang Arya Moggallana, memang betul, bagaimanapun saktinya kamu tidak bisa menolong mama kamu di alam rendah tersebut. Karena karma mama kamu terlalu berat. Dulu mama kamu itu tidak mengenal dharma, sehingga banyak membunuh makhluk, ya, hewan-hewan dipotong, disembeli, kemudian juga tidak pernah berlaku baik, tidak pernah ke wihara, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah mau berdana, ya, selalu marah-marah, emosi, bertengkar sama orang, berkelahi sama orang, sehingga karma buruknya ini menyebabkan dia lahir di alam hantu kelaparan. Tolong Buddha, bagaimana caranya? Tunjukkan saya bagaimana caranya supaya saya bisa menolong mama saya. Saya kasihan sekali sama mama saya. Terus Buddha bilang, baik ya, kamu ikuti nasihat saya. Nanti pada waktu bulan purnama di bulan ke-7, nah itu kan biku-biku menyelesaikan masa wasa, masuk Katina. Nah, jadi Katina di Tiongkok itu bulan 7. Nah, pada waktu itu kamu berbuat kebaikan. Ya, kamu siapkan makanan, minuman, jubah, pakaian. Ya, nanti kamu berikan kepada bante-bante yang lain. Nanti bante-bante akan kumpul. Ya, kamu bagikan makanan, minuman, jubah-jubah ini kepada bante-bante yang lain. Dan kemudian nanti baru kamu berdoa melimpahkan jasa kebaikan ini kepada mama kamu. Nah, akhirnya yang Arya Moggallana ini, terima kasih Buddha, terima kasih guru. Ya, pas pada saat bulan ke-7, bulan purnama di bulan ke-7, dia mengadakan upacara itu. Bante-bante kumpul semua. Yang Arya Moggallana ini kemudian mempersembahkan makanan, minuman, jubah kepada para bante-bante tersebut. Nah, kemudian bante-bante ini makan, minum, mendapatkan jubah baru. Kemudian mereka bersama-sama berdoa, membacakan parita, membacakan sutta untuk dilimpahkan kepada mamanya yang Arya Moggallana ini. Nah, ketika selesai makan, selesai minum, selesai menerima jubah, mereka baca parita, baca sutta, berdoa melimpahkan jasa kepada mama dari yang Arya Moggallana. Nah, pada waktu itu mama senang, wah anakku berdoa untuk diriku, aku senang, aku bahagia. Nah, tadi badannya yang mengerikan, ya makhluk peta itu kepalanya besar, mulutnya kecil seperti lubang jarum, perutnya besar lagi, ya seperti balon besar. Nah, dengan doa tadi mamanya senang, gembira, berubah wujudnya. Wah, menjadi cantik, bagus, kemudian tubuhnya bercahaya.
dan segera dia keluar dari alam peta ini, terbang sampailah dia ke alam yang berbahagia. Nah, itulah sebabnya setiap tahun di wihara kita diadakan upacara ulambana. Nanti orang-orang menyumbang, ya, menyumbang duit, menyumbang beras, mie instan, gula pasir, biskuit, dan lain sebagainya. Ya, kemudian diadakan upacara sembahyang. Didoakan semoga kalau ada orang tua kita, mama kita, papa kita, ya saudara kita, paman, bibi, kakek, nenek, dan leluhur kita yang terlahir di alam hantu kelaparan ini, dengan doa kita dan berkat kekuatan kesucian dari Buddha dan para bodhisattva mahasatwa. Nah, kakek kita yang berada di alam rendah, nenek kita, leluhur kita, orang tua kita ini dapat tertolong. Mereka keluar dari alam para datu pajiwika peta, alam hantu kelaparan, dan terlahir di alam yang baik. Nah, inilah sebenarnya makna dari upacara ulambana serta maksud dan tujuannya. Nah, semoga kalian pahami. Nanti kalian kalau sudah besar, sudah dewasa, setiap tahun jangan lupa ikuti upacara ulambana ini. Nah, demikian saja anak-anak sekalian, kita akhiri Dharma Desana ini dengan mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita tutup dengan mendengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Mari kita mulai.